Selamat datang di Novela Channel. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novela Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 173, bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel. Mari kita lanjutkan. Segera setelah itu, ada konflik dalam gambar. Melihat ini, Charles Bion benar-benar meledak. Marah, dia langsung melempar remote control ke arahnya. Pengurus rumah tangga juga menyerahkan buku catatan, dan seluruh internet, opini publik tentang Vivian Low dan Cheryl telah hilang. Sekarang, itu digantikan oleh pencarian panas karyawan wanita dari aturan media film dan televisi Bionyu yang tak terucapkan. Itu meledak sepenuhnya. Beberapa orang bahkan mengetahui hubungan di balik film dan televisi Bionyu Media, dan tentu saja Charles Bion masuk dalam daftar. Setelah itu, materi hitam tentang Charles Bion berlanjut. Itu diekspos secara berkelompok, diintensifkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, saham 3 perusahaan film dan televisi di bawah nama Charles Bion jatuh. Charles Bion buru-buru menghubungi orang-orangnya, dan berteriak dengan marah, "Apa yang terjadi? Bukankah masalah ini diselesaikan? Mengapa muncul lagi? Apa yang dilakukan orang-orang yang diwawancarai? Mereka memberi saya begitu banyak hal. Memainkan trik ini." Petik 2. Tuan Bion, ini benar-benar kecelakaan. Masalahnya memang telah ditekan, tetapi kali ini, seseorang jelas mencoba menipu kita dengan sengaja. Orang di ujung telepon juga gemetar, merasa gugup. Charles Bion mengerutkan kening. Dia dengan cepat menutup telepon, dan kemudian menghubungi orang yang bertanggung jawab atas saluran tersebut. "Tuan Tan, apa maksud Anda? Mengapa orang-orang Anda pergi ke perusahaan kami untuk wawancara?" "Haha, Tuan Bion, apa yang Anda katakan salah. Kami tentu saja berbicara sesuai fakta, dan jika seseorang mengabarkan berita itu, kami akan mewawancarainya." Tawa keras terdengar dari ujung telepon. "Ada apa, Tuan Bion? Apakah ada masalah?" Charles Bion mengerutkan kening. Pencuri tua sialan Tan ini, kata-katanya lebih baik daripada nyanyiannya. Dia segera memarahi dan menyela pihak lain. Dia berkata dengan dingin, "Randy Tan, jangan mainkan trik ini denganku. Apa pendapatmu tentang 3 juta yang kuberikan padamu? Peraturan yang buruk. Kamu tahu, tidak ada yang berani melanggar peraturanku. Aku ingin kamu mundur sekarang." Ketika sampai pada titik ini, Randy Tan juga terkekeh dan berkata, "Tuan Bion, maka saya benar-benar tidak bisa berjanji kepada Anda. Saya belum memindahkan 3 juta Anda, dan tetap utuh. Saya akan menyimpan uangnya untuk Tuan Bion. Apakah tidak apa-apa?" "Kamu," Charles Bion kesal, dan berkata dengan marah, "Randy Tan, apa maksudmu? Manfaat apa yang diberikan pihak lain kepadamu?" Petik 2. Randy Tan tertawa, berkata, "Tidak ada manfaatnya, tetapi orang mengatakan kepada saya bahwa Anda, Charles Bion, harus runtuh. Jika demikian, jika saya membantu Anda lagi, bukankah itu akan menjadi sarang ular dan tikus? Sebaliknya, mereka memberi saya pilihan untuk mengekspos Anda, dan saya dapat meningkatkan terkenal dan dapat memperoleh dukungan dari banyak warga, jadi mengapa tidak melakukannya?" Mendengar kata-kata ini, Charles Bion tercengang. Untuk sesaat, dia berteriak dengan marah, "Randy Tan, apakah kamu anak berusia 3 tahun? Apakah kamu percaya apa yang dikatakan pihak lain? Aku, Charles Bion, mudah diganggu." Randy Tan tertawa dan berkata, "Tidak, Tuan Bion, saya juga berpikir begitu. Pihak lain bercanda, tetapi Anda tahu, mereka menunjukkan sesuatu kepada saya. Dan setelah saya melihatnya, saya mengerti. Tuan Bion, bersiaplah untuk mundur." Charles Bion merasa merinding atas tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, 5 juta, selesaikan masalah ini." Ada keheningan sesaat di ujung telepon. 5 juta, Randy Tan mencibir 2 kali, lalu berkata dengan nada menghina, "Tuan Bion, Anda tidak menganggap saya Randy Tan serius, bukan? Sejujurnya, harga pihak lain jauh lebih tinggi dari harga Anda. Bagaimana? Sebagai teman lama selama bertahun-tahun, saya harus mengingatkan Anda, cepat menemukan jalan keluar, jika tidak, sebelum longsor datang, Anda benar-benar tidak dapat melarikan diri."
Charles Bion juga mendengar arti dari pihak lain, dan bertanya dengan tergesa-gesa, berapa banyak yang diberikan pihak lain padamu? Randy Tan terkekeh dan berkata, tidak nyaman mengatakan ini, Tuan Bion, hati-hati. Retak. Setelah berbicara, ujung yang lain menutup telepon. Wajah Charles Bion dingin, rongga matanya cekung, dan tangan yang memegang telepon gemetar karena marah. Ledakan. Ponsel itu langsung hancur. Sial, Randy Tan, seorang bajingan, pada akhirnya benar-benar menggigitku. Charles Bion sangat marah sekarang, kemarahan itu. Para pelayan di sekitar ruang tamu sangat terkejut sehingga mereka tidak berani bernapas dengan berat. Ruizi Savo ada di samping, dan dia terlalu sibuk untuk menegur, ayah, Randy Tan ini terlalu tidak tahu malu, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, itu akan berdampak buruk pada film dan televisi Bionyu Media. Itu juga akan berdampak buruk bagi reputasi pribadi Anda. Charles Bion paling menghargai reputasinya. Orang seperti itu menghargai ketenaran lebih dari apapun. Aku tahu, kata Charles Bion dengan getir, memelototi Ruizi Savo. Sekarang, yang ingin dia ketahui adalah siapa yang mempermainkannya di belakang punggungnya. Aiden Enzo, mustahil. Kecepatan ini terlalu cepat. Charles Bion bersandar pada tongkat. Mondar-mandir di ruang tamu, butuh waktu lama sebelum dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata langsung ke intinya, Tuan Harry, sesuatu terjadi dan aku butuh bantuanmu. Aku melihatnya. Suara itu datang, dan dia berkata, Tuan Bion, maksudku bukan kamu. Kamu mengalami saat yang buruk. Bocah Randy Tan itu berani melakukan ini padamu, pasti ada seseorang di belakangnya. Charles Bion tersenyum kecut dan berkata, saya tahu, dia mengatakan kepada saya bahwa pihak lain memiliki bukti kematian saya. Tapi saya tidak percaya. Saya, Charles Bion, telah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan saya sudah membersihkan diriku. Pasti seseorang di industri ini, kemungkinan besar orang-orang tua itu. Baik, begitu, aku akan berbicara dengan Randy Tan, kata Harry Yugo di ujung telepon, wajahnya juga menjadi serius. Saat ini, dia sedang duduk di sebuah kantor di suatu tempat, lingkungannya sangat bagus, dan dia memiliki temperamen seorang bos besar. Markas besar Asosiasi Film dan Televisi Selatan bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan film dan televisi di 12 kota pesisir, memiliki pengaruh yang dalam dan energi yang besar. Setelah memikirkannya sebentar, Harry Yugo langsung membuka buku alamat dan menelepon. Pada saat yang sama, di kantor manajer umum saluran tertentu, Randy Tan melihat dengan gembira sepotong porselen biru dan putih di atas mejanya, dan Tergio Ziso berdiri dengan tenang di hadapannya. Oh, Saudara Tergio, saya tidak berani menerima hadiah besar ini dari Anda. Randy Tan menyeringai, wajah kemunafikan. Tergio Ziso hanya tersenyum dingin dan berkata, ini diberikan oleh Tuan Enzo, Anda harus menerimanya, jika tidak, Anda tidak menghormati Tuan Enzo. Randy Tan menggosok tangannya, membungkukkan punggungnya, dan melirik porselen biru dan putih itu tersenyum patuh dan berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Tiba-tiba, ponsel Randy Tan berdering, dan ketika dia melihat ide penelepon, dia juga mengerutkan kening dan melirik Tergio Ziso. Ingin menghindari menjawab telepon. Angkat saja di sini, kata Tergio Ziso dengan dingin. Randy Tan tidak punya pilihan selain menjawab. Ujung telepon yang lain mengutuk kepala dan wajahnya, lalu mengancam, Randy Tan, sayapmu keras sekarang. Berani menyentuh Tuan Bion, apakah kamu tidak ingin main-main? Siapa yang mengirimmu ke tempat itu? Saya hanya akan mengatakan sepatah kata dan segera mundur. Jika tidak, Anda menunggu untuk mengambil mayatnya. Yah, Kakak Harry, bukannya aku tidak membantu, itu karena pihak lain memiliki banyak latar belakang, Tuan Bion mungkin tidak dapat bertahan. Randy Tan melirik Tergio Ziso beberapa kali, dan berkata, hehe, aku tahu apa yang kamu pikirkan Randy Tan, bukan hanya uang, aku akan menggandakan apa yang dibayar pihak lain, kata Harry Yugo. Ini, Randy Tan melirik Tergio Ziso, yang langsung mengangguk. 50 juta, jawab Randy Tan sambil tersenyum. Apa, kamu Randy Tan menaruh kotoran ibumu? 50 juta, siapa yang begitu murah hati? Harry Yugo juga terkejut. Siapa ini? Ini 50 juta pada tembakan pertama. Apakah ini akan menghukum mati Charles Bion? Ya, 50 juta. Randy Tan tersenyum menyanjung. Harry Yugo berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, baik. Saya akan segera mentransfer uangnya.
Setelah beberapa saat, Tergio Ziso melihat 100 juta di rekeningnya, tersenyum, menepuk bahu Randy Tan dan berkata, "Bagus sekali, Tuan Enzo sangat menghargai Anda. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan memengaruhi Anda dengan cara apapun." Setelah selesai berbicara, Tergio Ziso pergi. Randy Tan menghela nafas lega, lalu menggosok tangannya dengan gembira, dan memandangi porselen biru dan putih di atas meja. Ini saja sudah cukup. 10 menit kemudian, Tergio Ziso kembali ke perusahaan, berjalan ke Aiden Enzo dan berkata, "Tuan Enzo, sudah beres, dan pihak lain mengirimkan 100 juta. Aiden Enzo mencibir, "Bagus sekali, saya khawatir Charles Bion tidak akan pernah memikirkannya sampai dia mati. Trik saya hanyalah hidangan pembuka untuknya. Lanjutkan, hari ini, saya akan mencabut semua yang dibanggakan Charles Bion satu persatu." Tergio Ziso mengangguk. Tiba-tiba, telepon Aiden Enzo berdering. Melanie Song menelepon. "Kakak Aiden Enzo, ada yang tidak beres, Nona Vivian." Di ujung lain telepon, Melanie Song menangis, berbicara dengan tidak jelas. Jantung Aiden Enzo berdetak kencang, dia langsung berdiri, dan bertanya, "Ada apa dengan Vivian Low?" "Nyonya jatuh, anak itu di perutnya." Melanie Song menangis, "Aku tahu adegan itu adalah sangat berisik." Adapun Aiden Enzo, dia tercengang saat mendengar ini. "Vivian Low, jatuh, nak." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.